Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Guru bagaimana? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Seperti yang saya sampaikan pada Bapak sebelumnya bahwa saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Bapak. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui proses pembelajaran Bapak, kemudian untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran Bapak. Nah, namun di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Sebelumnya, di sini materi apa yang akan Bapak sampaikan? Kalau materinya, insya Allah kita sekarang ini sudah sampai ke teks laporan percobaan, ke tahap menyunting. Jadi menyunting teks laporan percobaan. Baik, kalau boleh tahu, kira-kira di sini apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang hendak saya capai, karena saya kan udah nyampe di KD 4.2. Kemarin saya sudah nyampe ke materi untuk menyusun teks laporan percobaan. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya insya Allah, jadi setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu menyunting teks laporan percobaan berdasarkan struktur kebahasaan yang benar, sehingga nanti siswa dapat menilai mana teks laporan percobaan yang benar dan mana yang salah. Ya, bagus sekali Pak. Untuk selanjutnya di sini area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa kira-kira? Kalau area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama tentu adalah keaktifan siswa. Jadi saya di sini menggunakan model PBL. Jadi saya berharap dengan model PBL ini siswa nanti bisa lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, karena kita kan udah masuk ke tahap menyunting, saya berharap agar anak-anak ini terbiasa berpikir kritis. Jadi ketika anak mulai melihat pekerjaan temannya, oh di sini letak kesalahannya begitu. Nah, sehingga dia bisa memperbaiki dan memberikan penilaian terhadap pekerjaan teman. Baik. Kemudian di sini strategi yang Bapak terapkan kira-kira apa? Kalau strategi yang saya persiapkan, jadi insya Allah saya akan di tahapan PBL kan nanti ada orientasi masalah. Yeah. Nanti di sana saya akan mencoba untuk mengedukasi anak-anak tentang teori dari kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, kalau anak-anak sudah paham tentang teori kebahasaan yang baik dan benar, tentang bagaimana sih bahasa yang baik dan benar, maka nanti ketika anak-anak itu melihat pekerjaan temannya, oh di sini letak kesalahannya begitu. Jadi tahapannya nanti saya akan kasih mereka teori dulu, baru nanti ke aplikasi dan langsung ke tahap penyuntingan begitu. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan. Ya, baik. Kemudian di sini media yang Bapak siapkan kira-kira apa? Kalau medianya yang pertama ya tentu proyektor, kemudian untuk teorinya, kemudian juga saya sudah menyiapkan juga IED. Jadi di IED itu nanti ada teori-teori tentang kebahasaan. Kemudian juga saya sudah menyiapkan juga kan kemarin sebelumnya kita sudah membuat teks laporan percobaan. Yeah. Nah, itu nanti sudah saya siapkan, itu nanti akan disunting oleh temannya. Jadi kelas yang kemarin kelas 92 sudah membuat teks laporan percobaan. Nah, sekarang yang menyunting pekerjaan 92 itu adalah kelas 91. Jadi media yang saya siapkan itu salah satunya adalah teks laporan percobaan yang sudah disunting oleh yang sudah disusun oleh kelas 92. Baik, sekali lagi Pak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang saya sampaikan untuk observasinya. Nah, kira-kira di sini kapan kira-kira ya saya bisa masuk di kelas Bapak untuk observasinya? Senin ya. Insya Allah Rebo bisa. Insya Allah Rebo bisa Ibu masuk di kelas saya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Ya. Oke. Baik, anak-anak semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bersua kembali di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat majelis ilmu. Oke. Anak-anak semua, tadi kan pas Pak Guru tanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Pak Guru ingin tahu sekarang, bentuk kesehatan yang kalian peroleh pada pagi hari ini apa saja? Ewi, kesehatan apa yang kau peroleh? Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi
Oke. Oke, kita bisa ketemu pada pagi ini dalam keadaan sehat. Hekal, kamu Hekal, apa nikmat yang Allah sudah berikan pada kamu pagi hari ini? Nikmat apa? Bisa senyum, luar biasa. Bisa senyum. Oke, Happy. Nikmat apa yang kamu peroleh, Happy? Kita bisa mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Kita bisa mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak semua, ini luar biasa jawaban kalian. Jadi semua yang kita peroleh pada pagi hari ini, semuanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan seyogyanya nikmat itu harus kita gunakan dalam kebaikan. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Mana Piki? Ketua kelas, siapa yang tidak masuk? Jinten. Oh, Juis. Ya, Pak Guru kira Jinten. Karena Jinten langsung komplain tadi ya. Juis Tasani. Gimana keadaan Juis? Ada kabarnya? Sakit ya dari kemarin, yang kemarin sempat tidur di kelas ya? Oke, Juis Tasani. Dari yang dari Lentang Lokore ya? Iya. Tuh, Juis Tasani. 91. Oke. Terus siapa lagi Piki? Hairul Afandi. Ada keterangan Hairul Afandi? Nggak ada. Apa ya? Siapa lagi? Gandhi Kartono. Gandhi Kartono kemarin masuk? Ada keterangan sekarang? Nggak ada. Oke. Siapa lagi? Suryawati. Oke, Suryawati. Nggak ada keterangan juga? Nggak ada. Masya Allah. Ada 3 orang yang pada pagi ini, 4 orang ya, yang berhalangan hadir. Suryawati. Oke. Sama Diki juga. Wah, berarti banyak. Ada 5 orang ya. Diki ada keterangan? Nggak ada. Oke. Berarti Alfa ya. Oke. Gue bentar ya. Pak Guru mau cek absen yang kemarin. Oke, baiklah anak-anak semua. Sebagaimana yang Pak Guru katakan tadi, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua. Bahwasannya di dalam belajar ini, ya, kita membutuhkan kesabaran. Betul-betul harus sabar. Ya, dari awal kalian berangkat, kalian bangun tidur, sudah korban waktu, ya, korban tenaga, korban uang, korban harta dan sebagainya. Kalian harus bersabar. Karena memang seperti itu ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga wajar Allah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian perlu juga kita jadikan sebagai contoh. Ini Pak Guru kasih kisah sedikit ya, sebagai awal pembuka pembelajaran kita. Jadi kenal enggak ada ulama yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah dengar kan? Oke. Ibnu Hajar itu anak-anak semua, dia adalah seorang ulama besar yang karya-karyanya bisa kita nikmati sampai hari ini. 200-an kitab lebih yang tebalnya itu bukan setebal buku catatan kalian, tetapi tebalnya itu sampai berjilid-jilid tebalnya. Itu karya beliau. Tahu enggak kalian dulu bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menimba ilmu? Tidak seperti kita pada zaman ini. Kalian lahir, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan kakaknya. Kalau Ibnu Hajar itu anak-anak semua, dia lahir dalam keadaan dia tidak ketemu dia meninggal orang tuanya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Akhirnya dia diasuh oleh kakaknya. Tetapi Ibnu Hajar ini luar biasa giatnya nuntut ilmu. Giat dia nuntut ilmu, gigih dia. Tetapi apa mau dikata, kemampuan Ibnu Hajar ini terbatas ya. Jadi suatu ketika dia merasa teman-temannya 1 kali baca bisa, sementara dia 2-3 kali baca tidak bisa. Meskipun dia rajin ini, ingat dia rajin sampai akhirnya dia putus asa. Larilah dia dari sekolahnya. Ketika dia lari dari sekolah, sampailah dia di sebuah hutan. Di hutan itu ada gua karena pada saat itu turun hujan. Singgahlah Ibnu Hajar ini di sebuah gua. Ketika Ibnu Hajar ini duduk di gua tersebut, hujan berhenti, menetes di air itu. Setetes, 2 tetes, 3 tetes. Sampai dia melihat ke bawah, ternyata tetesan air yang satu demi satu itu melubangi sebuah batu. Berlubang itu batu.
batu itu berlubang. Dia mengatakan, kepalaku tidaklah lebih keras daripada batu ini. Bisa dipahami? Bisa. Kepalaku tidaklah sebodoh ini, tidaklah lebih keras daripada batu ini. Kalaulah air yang begitu lembut bisa melubangi ini batu, lantas bagaimana yang dengan ilmu? Kalau saya tempa sedikit demi sedikit kepala saya, maka saya akan bisa seperti air yang melubangi batu tersebut. Begitu katanya. Akhirnya dia pulang dia. Dan dia kembali menuntut ilmu. Dan singkat cerita, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi seorang penuntut ilmu yang hebat, yang karya-karyanya tidak ditelan oleh zaman dan waktu. Itulah mereka. Cerminan mereka patut kita tiru. Nah, anak-anak semua yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan, seyogianya kita melirik kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, semangat kita menuntut ilmu. Sekarang Pak Guru gunakan media. Tidak ada LCD zaman Ibnu Hajar dulu. Tidak ada buku catatan. Yang mereka gunakan itu batu, grip namanya dulu. Ya. Kemudian ada juga laptop, komputer seperti pada zaman kita sekarang ini. Lantas, kenapa mereka bisa seperti itu? Ini yang paling penting. Tanamkan di dalam benak kalian keyakinan untuk bisa berprestasi. Oke. Siap ya berprestasi? Oke. Kalau begitu Pak Guru ingin minta semangat paginya lagi seperti kemarin ya. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, kalian harus lebih keras lagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Iya, anak-anak semua, pagi hari ini, insya Allah, kita akan mempelajari lanjutan dari kegiatan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah menyusun teks laporan percobaan, sekaligus kita juga telah melaksanakan percobaan yang hasilnya itu kita susun dalam bentuk teks. Kemudian kita juga sudah membahas dengan panjang lebar berapa kali pertemuan kemarin ya, sekitar 2 kali pertemuan ya, tentang unsur kebahasaan atau ejaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Oke, baik ya. Jadi demikian tadi adalah video yang berkaitan dengan bagaimanakah langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan. Bagaimana sejauh ini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ewi, bisa dipahami tadi? Jelas ya? Oke, Rohin, angkat tangan tadi, ada pertanyaan Rohin? Tidak ada? Oke. Rodi, ada pertanyaan Rodi? Tidak ada. Udah paham ya? Oke. Sekarang ini kita akan bagi kelompok. Langkah-langkah kita sama dengan yang kemarin. Jadi kita berhitung dari 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan siswa berikutnya sampai berakhir ya, sampai siswa yang terakhir. Setelah itu siswa yang dapat nomor 1 itu berkelompok di sebelah kanan Pak Guru. Yang dapat nomor 2 membuat kelompok di depan Pak Guru ya, dengan menggabungkan 2 meja, kemudian duduk di sebelah kiri kanan meja. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di pojok sana. Oke. Silakan berhitung mulai dari Ewi. 1. Keras-keras ya. 4. 5 Danu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oke. Hitungan 5 semua sudah duduk dengan rapi di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sana. Oke. 1. Silakan dengan rapi dibuat kelompok. 2. 3. 4. Oke, dalam hitungan 5 semua sudah duduk di mejanya masing-masing. Oke, 5. Oke, silakan duduk. Semuanya silakan duduk. Ariandi duduk. Rohin di sini, agak geser Rohin. Geser kamu sini. Haikal kamu juga geser sana. Biar tidak tabrakan. Nah, begitu.
Oke. Arahkan. Udah ya. Usahakan jangan menghalangi geraknya Pak Guru ya. Amir di sini, Amir. Amir di sini, Amir. Sini. Mariadi juga di sini. Oke. Supaya Pak Guru bisa mengontrol keliling ke kelompok kalian. Happy, Lela di sini. Oke. Oh ya, perhatikan ya. Jadi sebagaimana yang Pak Guru singgung tadi di tujuan pembelajaran, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan menyunting ini lembar yang sudah disusun, teks laporan yang sudah disusun sama kelas 92 pada pertemuan sebelumnya ya. Silahkan masuk. Oke. Oke. Udah, makasih ya. Oke. Nah, Pak Guru lanjutkan. Danu kelompok 5 di sana, Danu. Gabung di sana ya sama kelompoknya ya. Jadi Pak Guru lanjutkan. Ini kalian sunting, kalian perbaiki ejaannya, kalian perbaiki kata-kata yang salah, dan juga dari cara penyajian struktur teksnya ini silahkan kalian perbaiki ya. Dan kalian tulis kembali teks ini menggunakan lembar kertas manila yang akan Pak Guru siapkan. Oke. Dioper ke belakang ya. Kasih kelompok yang di belakang ya. Ya. Nah, kelompok 5 ya. Oke. Sekarang Pak Guru kasih spidol. Nah, ini kertas manila yang sudah Pak Guru siapkan. Silahkan disalin di sini. Jadi nanti hasil kerja kalian ini akan kalian presentasikan masing-masing kelompok ke depan ya. Kita pakai perwakilan saja. Oke. Pakai ini. Kelompok Danu ya. Oke. Mau pakai biru apa putih? Biru. Oke. Nih. Ada yang mau pakai warna putih? Bisa ditukar. Yang mau pakai warna putih? Oke, ini nih. Oke. Spidolnya ya. Piki ini spidolnya Piki. Kasih kelompok yang di sana juga. Sudah masing-masing punya spidol? Oke. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan lembar yang sudah Pak Guru bagikan, teks yang sudah disusun sama temannya 92 itu, kalian telaah dia. Kalian teliti, apabila ada kesalahan silahkan dikasih tanda. Pak Guru juga sudah siapkan stabilo ya. Nah, ini ada stabilo. Nanti kesalahannya itu silahkan dicoret ya, dikasih tanda dengan stabilo nanti supaya ketika kita menyalin kembali jelas yang mana yang kita salin ya. Oke, ini stabilo. Boleh diputar stabilonya ya, boleh ditukar karena kita keterbatasan ini. Cuma 3 stabilonya ya. Oke. Silakan mulai dikerjakan. Ingat, semua harus ikut bekerja ya. Jadi jangan hanya ada satu orang yang bekerja. Oke. Boleh dikasih tanda di bawahnya ya. Kalau yang tidak ada stabilo, itu boleh pakai spidol. Garis bawahi kata yang atau kalimat yang salah, garis bawahi. Tanda baca yang salah juga di garis bawahi. Silakan dikerjakan. Ya. Ada pertanyaan? Yang mana? Kalau yang salah garis di bawahnya ya. Oke, bagus pertanyaannya. Baik, Novita nanya, Pak Guru yang salah itu kita garisnya di mana? Garis di bawah tulisan yang salah ya. Nah, itu nanti kita ganti. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Udah kesimpulannya. Danu, kelompokmu sampai mana? Udah 10.30, udah habis waktu ini. Belum selesai. Lagi ya, Pak Guru kasih waktu ya tambahan. Usahakan selesaikan dalam waktu 2 menit Danu. Sampai 10.30. Oke. Silakan. Kelompok 3 dibawa ke depan hasilnya. Oke. Kan sudah ada ini tanda-tandanya. Ini kan belum. Oke. Ini juga nggak ada titik. Nah, tinggal kasih kamu kasih tanda aja. Yang ini nanti jelaskan ini kurangnya di sini. Oke. Oke, ayo kita tempel di depan. Bawa 2 orang ke sini. Nanti yang pertama presentasi kelompok 3 ya. Karena lebih dulu selesai. Oke. Sini, Pi. Oke, Pak Guru bantu ya.
Pegang ini, pegang. Nih. Oke. Ya. Ya. Ya di sini presentasinya. Analisis atau analisis? Ini menyunting. Ini namanya menyunting. Kami akan menyunting. Ya sih. Terus? Bukan menyunting, kamu sampaikan hasil suntinganmu itu ini. Ya, nanti Pak Guru akan jelaskan caranya. Oke, Epi boleh duduk dulu ya. Kelompok berikutnya siapa yang udah selesai? Kelompok mana lagi? Udah habis waktu ya. 10.32 Danu, cepat Danu selesaikan. Kelompok 2, oke Mariandi bawa ke depan. Bawa ke depan, Mar. Kelompok Mariandi. Oh, Jintan dulu. Oke. Yang satunya mana? Kelompok ya. Yang dianalisis, bawa juga ke depan. Oke, udah, Lela udah. Oke, bagus. Ini. Oke, mana lagi? Yang salah ini ya? Oke. Ya. Kayak ini bisa Pak Guru, yang ini salah bisa gitu. Iya iyalah, itu juga salah. Jangan diikuti kalau salah. Dimanapun ada kesalahannya harus diperbaiki, entah di tengah, entah di belakang. Oke. Oke, 3 dulu ya. 3 dulu, nanti kelompok 2 sama kelompok 5 akan kita tempel ya setelah kita copot yang ini di atas yang ini ya. Oke, semua dalam keadaan duduk. Semua duduk. Oke. Ini. Jadi setelah semua tersusun, ini kan udah tersusun ya. Oke. Kegiatan kita berikutnya adalah kita akan presentasikan. Jadi perwakilan kelompok Pak Guru minta 1 atau 2 orang boleh maju ke depan untuk menjelaskan kepada kami semua siapa, di mana letak kesalahannya dan bagaimana bentuk penulisan yang benar. Oke. Kita mulai dari kelompok 3. Caranya mudah. Caranya seperti kemarin, seperti yang pernah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah dengan pertama ucapkan salam, mohon izin sama temannya, sampaikan di mana di mana letak kesalahan teman kalian yang kalian sunting punyanya itu ya. Kemudian yang kedua bagaimana bentuk yang baik ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, Epi. Oke, jadi Epi nanya bagaimana, apakah kami akan menyampaikan, kami akan menyunting enggak? Kalian mengatakan kami akan menyampaikan hasil suntingan kami, hasil menyunting kelompok kami ya. Atau hasil analisis juga boleh ya, analisis kesalahan boleh ya. Silahkan kalian pilih bahasa yang baik. Oke. Bisa dimulai ya, kita mulai dari Epi ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu semuanya. Jadi silahkan diperhatikan temannya. Nanti kalau ada kesalahan yang kalian anggap tidak tepat, silahkan disampaikan kepada temannya. Boleh di jilbabnya supaya didengar sama dosen. Oke. Oke. Silakan disimak, didengarkan apa yang disampaikan sama temannya ya. Jelaskan ya, yang paling timur kelompokmu. Oke. Iya gimana? Pak, di langkah-langkahnya di sini koma atau titik, Pak? Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Epi, gini,
ini kan hasilnya kamu baca. Kamu sampaikan kepada kami hasil karya temanmu yang sebelah timur itu yang mana yang salah, dan ini bentuk benarnya seperti ini, alasannya apa. Oke, ya, bisa dipahami? Oke, silakan diulangi. Jadi dengar ya, dengar baik-baik di mana letak kesalahannya. Oke, boleh. Oke, bagus. Di awal katanya ya. Oke, bagus. Terus? Di bagian tujuan yang mana kamu temu salahnya? Oke, dia menggunakan tanda titik. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk Happy. Oke. Terus berikutnya? Oke, bagus. Langkah-langkah ya. Oke. Epi, kamu cukup 3 dah. Maksud tadi udah lebih dari 3 kan? Oke, kamu cukupkan saja supaya ada nanti yang disampaikan sama temanmu, supaya cukup waktu, karena waktu kita 10.38 ya. Oke. Oke. Kesalahannya. Minimal 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Epi, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke. Jadi Pak Guru evaluasi dikit ya. Tadi Epi menyampaikan tentang tentang kesalahan yang terdapat di dalam teks yang disunting. Nah, tadi Pak Guru batasi. Sebenarnya kesalahan yang ada ini banyak, lebih dari 3. Tapi Pak Guru batasi 3 ya, supaya waktu kita memungkinkan ya. Nah, ini kan sudah jelas sekali kelihatannya ya. Yang di sini menggunakan huruf kecil, di sini menggunakan huruf besar. Yang semula di paragraf ini tidak ada titiknya, di sini ada titiknya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Happy. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok Happy. Ada tanggapan dari kelompok yang lain mengenai apa yang disampaikan oleh Happy tadi? Tidak ada. Setuju, sepakat ya? Oke. Sekarang kelompok uji kandungan pada Marimas. Kelompoknya siapa ini? Kelompok 1, kelompoknya Ewi. Siapa yang maju ke depan? Ewi sama Lela berdua boleh, silakan ya. Oke. Tepuk tangan untuk Ewi dan Lela. Ya, oke. Silakan sampaikan tujuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi di sini kita berdua ingin menyampaikan hasil analisis kelompok 1. Lanjut, kita akan. Kamu yang tunjukkan Ewi ya. Oke. Terus kamu ngomong lah. Terus. Di sini ada kesalahan. Di video yang pertama di judul, dia tidak menggunakan huruf besar di awal kalimat. Awal kata. Awal kata. Yang kedua, di tujuan percobaan, di tengah-tengah kata dia menulis huruf besar. Menggunakan huruf? Dia menggunakan huruf besar. Oke, bagus. Terus? Yang ketiga, yang terakhir, dia Di bagian apa itu? langkah-langkah yang berisi kalimat setelah itu diaduk atau dikocok. Seharusnya yang benar? Terus yang benar itu lalu masukkan 4 tetes betadine ke dalam tabel reaksi yang sudah diisi dengan air. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Lela. Ewi, tambahkan nih. Tambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi. Baik, saya menambahkan bilang. Baik, saya menambahkan. Baik, saya akan menambahkan kesalahan yang ini juga salah karena ini menggunakan huruf kecil di awal kalimat Bagus. Terus? dan tidak menggunakan D di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Terus? Dan juga ini di kata dan bahan tidak menggunakan koma. Seharusnya menggunakan? Tidak menggunakan
Oke, oke, oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya silakan kalau ada pertanyaan bilang begitu ke teman-teman. Oke, Neti, silakan Neti. Saya hanya ingin memberitahu jika kalian tadi lupa menyebutkan kalian sedang menganalisis kandungan apa. Oke, coba diulang Neti. Jadi ada masukan untuk temannya, untuk kelompoknya, kelompok 1 ya. Oke, ayo Neti silakan. Saya hanya ingin memberitahu bahwa kalian Memberikan tanggapan. memberikan tanggapan bahwa kalian tadi lupa memberitahu ketika kalian itu sedang menganalisis uji kandungan apa. Oke, objek percobaannya ya. Oke, tepuk tangan untuk Neti Juliana. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Jadi Neti berikan tanggapan. Tadi di awal presentasi tadi tidak kalian sampaikan apa objek percobaan yang kalian analisis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke. Berikutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Kelompoknya Naringan sama Jinten. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Jinten supaya lebih semangat. Jadi dengan berakhirnya kelompok Danu tadi, maka presentasi untuk masing-masing kelompok juga sudah selesai. Oke, anak-anak semua. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang menyunting ini merupakan tugas yang berat ya. Yang namanya menyunting ini kita butuh ilmu. Ya, tetapi kita harus belajar dari sekarang ya. Sejak dini kita belajar supaya jadi orang-orang yang kritis ya, orang-orang yang hebat. Jadi orang-orang bahasa itu ini terutama orang-orang bahasa ya, satu titik aja dia salah itu sudah bagaimana perasaannya ya. Seperti itu ya. Jadi menyunting ini luar biasa, kita bisa meskipun kita masih jenjang SMP kita sudah bisa menemukan beberapa kesalahan yang ada pada teks yang sudah disusun sama teman kalian. Nah, anak-anak semua, Pak Guru ucapkan terima kasih atas antusias kalian, atas keaktifan kalian di dalam diskusi. Pak Guru mau berikan aplaus yang meriah dulu untuk semuanya. Oke, 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Dari apa yang sudah kita laksanakan, ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau tanya dulu. Ewi, sebutkan ke Pak Guru, pagi hari ini sudah apa aja yang kau peroleh pada pelajaran kali ini? Ceritakan ke Pak Guru. Saya memperoleh bagaimana cara kita menyusun teks laporan percobaan yang benar dan baik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Epi ya. Oke. Jadi pada pagi hari ini Epi mendapatkan ilmu katanya. Bagaimana Ewi mendapatkan ilmu bagaimana cara menyunting teks laporan percobaan dengan baik dan benar. Siapa lagi yang ingin membantu Pak Guru untuk mengambil pelajaran apa yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini? Oke. Ini. Saya memperoleh kita bisa belajar caranya mempresentasikan hasil diskusi dan kerja sama kami. Oke, apa lagi yang lain? Ada yang lain lagi? Ada. Oke, itu dari Happy ya. Happy katanya pada pagi hari ini dia dapat ilmu bahwa bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi. Udah 2. Ada lagi yang mau bantu Pak Guru untuk mengambil hikmah atau apa aja ilmu yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini? Siapa lagi? Neti. Banyak hal yang kita peroleh pada pagi hari ini. Oke, Neti, apa yang kamu peroleh? Ya, yang saya peroleh pada pagi hari dalam pembelajaran ini adalah apa? Oke, bagus. Terus? Kita bisa tahu di mana letak kesalahan dari teks yang disusun oleh teks 92. Oke, bagus. Kita bisa memperbaikinya dengan yang lebih baik. Oke, ada lagi? Oke, bagus, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Neti Juliana ya. Jadi Masya Allah, dia mengatakan bahwa kita bisa tahu bahwa teman-teman kita sudah ada perkembangan dalam presentasi. Kita juga bisa mengetahui bagaimana letak kesalahan-kesalahan yang ada pada teks yang disusun sama teman kita di kelas 992. Oke, tepuk tangan lagi sekali untuk semuanya. Oke, jadi anak-anak semua,
pada siang hari ini apa ya Pak Guru mau ngomong sama kalian ini. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak ya atas antusias kalian semua. Jadi mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar. Jadi pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mempelajari pembahasan baru yaitu tentang pidato persuasif ya. Masuk materi baru. Jadi ini adalah materi terakhir kita di dalam teks laporan percobaan ya, menyunting terakhir. Karena dari awal kita mengidentifikasi, kemudian kita struktur kebahasaannya, kemudian kita belajar menyusun, terakhir kita menyunting. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya karena waktu sudah menunjukkan 10.54 sudah lewat waktu kita ya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan semua boleh istirahat ya. Boleh istirahat ya. Oke. Langsung istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Guru gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Jadi di sini langsung saja Pak, saya ingin menanyakan bagaimana setelah kita melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya ya bermacam-macam Bu, campur aduk. Yang pertama ada saya rasa takutnya ada, rasa deg-degnya ada, dan juga rasa semangatnya ada, semua bercampur. Tetapi setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ternyata saya begitu tenang begitu karena melihat Ibu hadir di kelas saya semakin bersemangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Kemudian di sini mungkin bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas gitu. Kalau untuk area pengembangan kan kemarin saya mengembangkan untuk keaktifan siswa ya. Iya. Di kegiatan ini kan menyunting teks teks lapor percobaan. Alhamdulillah kalau saya lihat anak-anaknya begitu antusias, begitu aktif juga, dan mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi begitu. Karena kan yang mereka sunting ini kan teks laporan percobaan yang disusun oleh kelas lain begitu. Iya. Jadi untuk menemukan kesalahan itu mereka betul-betul penasaran begitu, sehingga ketika diskusi mereka betul-betul aktif dan saling membantu. Iya. Betul sekali Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya juga melihatnya seperti itu, anak lebih aktif seperti itu Bapak ya. Kemudian di sini kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin kira-kira ada kendala atau kesulitan yang Bapak temukan gitu. Kalau kendala yang saya temukan kemarin, kalau untuk menyunting ini saya kemarin terkendala waktu. Ternyata waktu 2 jam itu hampir tidak cukup ya. Saya rasa untuk kegiatan pembelajaran yang ya saya bilang sulit lah begitu. Karena untuk menyunting ini kan yang pertama kemarin saya kasih mereka teori. Setelah mereka betul-betul paham teori, baru mereka betul-betul menganalisis dan menelaah pekerjaan teman mereka. Belum lagi setelah mereka menemukan kesalahan, mereka menandai dan setelah itu diganti lagi di tempat lembaran yang lainnya, itu yang membutuhkan waktu yang banyak. Tapi alhamdulillah kemarin ya meskipun dengan agak tergesa-gesa sedikit, tapi bisa kita selesaikan dengan baik dan benar. Itu yang bisa saya lihat. Baik Pak, mungkin untuk yang terakhir di sini pertanyaannya adalah kemudian di sini tindak lanjut kira-kira apa yang Bapak lakukan? Kalau tindak lanjutnya ke depannya saya akan mencoba untuk membawa anak-anak ini lebih kritis lagi. Jadi hari ini saya rasa ini adalah ketercapaian yang sangat bagus. Anak-anak SMP sudah boleh menganalisis kesalahan berbahasa, dan ke depannya saya juga akan lebih proaktif begitu melihat kebutuhan belajar anak sehingga kegiatan pembelajaran bisa menyenangkan dan bisa tercapai dengan maksimal gitu. Baik Pak, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Pak ya. Amin, amin insyaallah. Jadi terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.